Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini, kita berjumpa lagi dalam Renungan Blessing Morning. Dan biarlah firman Tuhan menyegarkan hati kita, jiwa kita, semangat kita, dan roh kita dalam menjalani hari yang Tuhan karuniakan bagi kita. Mari kita akan perhatikan firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sangat luar biasa yang Kau berikan bagi kami. Firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Firman Tuhan yang memberi semangat bagi kami untuk menjalani hari ini. Kami akan merenungkannya. Kami mohon Roh Kudus pimpin kami, tuntun kami. Roh Kudus berbicara secara pribadi di hati kami, di hati setiap pendengar Blessing Morning, sehingga ketika mereka mendengar firman Tuhan, hati mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Roh mereka semakin bernyala-nyala untuk melangkah dengan iman di dalam Tuhan. Mari pimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu saya mendengar seseorang menuliskan sebuah doa seperti ini. Tuhan, aku lelah, aku capek. Hidup ini begitu sibuk Tuhan, dan bebanku terasa berat. Tuhan, tolong aku untuk terus maju. Hanya Engkaulah kekuatanku. Ingatkan aku bahwa aku tidak perlu menanggung semua beban itu sendirian. Ingatkan aku bahwa Engkau bersamaku. Ingatkan aku bahwa Engkau ada untuk memulihkan jiwaku. Ingatkan aku bahwa Engkau menghiburku. Penuhi aku dengan kedamaian-Mu pada hari ini. Penuhi aku dengan kekuatan-Mu pada hari ini. Penuhi aku dengan damai sejahtera-Mu pada hari ini. Penuhi aku dengan kebahagiaan-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Doa singkat ini mengungkapkan kerinduan hati dari seseorang yang lelah dengan kehidupannya. Dalam kelelahannya ia datang pada Tuhan, menyerahkan beban hidupnya kepada Tuhan, sambil memohon agar Tuhan memberikan kelegaan kepadanya. Doa singkat ini tidak hanya menjadi doa dari orang yang menuliskan doa ini, tapi doa ini juga menjadi kerinduan banyak orang yang saat ini sedang berjuang di dalam hidupnya, berjuang dengan kelelahan yang dihadapinya. Dan ini hal yang real, yang nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Blessing Morning yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita adalah Tuhan yang memperhatikan hidup kita. Dan Dia tahu segala hal yang ada dalam hati dan pikiran kita. Karena itu firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa pada 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus menyatakan sebuah rahasia yang mampu memberikan kelegaan kepada semua orang yang mengalami kelelahan dan keletihan dalam hidupnya. Rahasia itu adalah, marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat luar biasa.
karena tidak semua orang dapat memberikan kelegaan kepada sesamanya. Tidak semua orang mampu, namun Tuhan mampu memberi. Orang-orang pada zaman Tuhan Yesus, mereka merasakan beratnya hidup. Ada seorang penafsir Alkitab yang bernama Eliot. Dalam Eliot Commentary menyatakan bahwa pada waktu itu orang-orang Israel harus menanggung beban berat dalam hidup mereka berupa kuk tradisi dan tata cara yang telah dipaksakan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Apa yang mereka lakukan? Mereka menambahkan 613 hukum tambahan di luar hukum Taurat asli yang menekankan ketaatan lahiriah dan ritualisme agama semata. Dalam hal ini, mereka melupakan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan yang menjadi inti dari hukum Allah. Sebagai contoh, hukum pencucian tangan dan hukum aturan Sabat dan hukum lainnya yang sangat banyak dan terus berkembang seiring waktu, dan itu mencakup hampir setiap aspek kehidupan orang-orang umat Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hukum-hukum ini terlihat rohani, tapi sangat memberatkan umat Tuhan. Inilah yang memberikan kelelahan dan keletihan secara rohani kepada umat Tuhan. Oleh karena itu, tindakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dicela oleh Tuhan Yesus. Karena aturan yang mereka buat membebani umat Tuhan, sehingga umat Tuhan ada dalam situasi yang sulit. Dan seringkali mereka kemudian dicela oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hasil dari aturan ini bukan membuat umat Tuhan semakin hidup dalam pengudusan diri, tetapi semakin menjerat mereka masuk dalam dosa. Melihat orang-orang yang sedang dalam kelelahan dan kehilangan arah dan tujuan hidup, Yesus memanggil mereka untuk datang kepadanya. Dialah anak Allah yang kepadanya telah diberikan kuasa oleh Bapa untuk memberikan kelegaan kepada manusia. Apabila kita memperhatikan pernyataan "Aku memberi kelegaan kepadamu", pernyataan ini menunjukkan bahwa Yesus memberikan apa yang tak seorang pun dapat berikan bagi manusia, yaitu kelegaan dari beban dosa dan dari kelelahan kerja keras yang sia-sia. Yesus tidak memberikan aturan-aturan baru yang memberatkan hidup manusia, tetapi Ia memanggil mereka yang letih dan berbeban berat itu untuk tunduk kepada kuk, yakni dirinya dan kebenaran Allah yang diberikan kepada manusia. Ia lebih memotivasi manusia untuk belajar kepadanya, karena Ia adalah guru agung yang berbeda dengan ahli-ahli Taurat yang biasanya memberi aturan yang memberatkan manusia dengan aturan-aturan rohani yang dipaksakan. Yesus berbeda dengan mereka, dengan para ahli Taurat dan orang Farisi. Ia meminta kepada orang-orang yang datang kepadanya untuk belajar dari dirinya, karena Ia lemah lembut dan rendah hati, dan Dialah yang memberikan ketenangan bagi jiwa. Inilah kebenaran yang diajarkannya, yang tidak memberatkan, tapi kebenaran yang mudah dilakukan oleh umat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Blessing Morning yang terkasih, apakah hari-hari ini hidupmu sedang terbelenggu dengan aturan-aturan buatan manusia yang kelihatannya seperti aturan rohani, namun sebenarnya menjadi aturan yang melelahkan, aturan yang menekan jiwamu, aturan yang menekan hidupmu, aturan-aturan yang hanya menekankan penampilan lahiriah dan bukan memberikan kekuatan batiniah, aturan-aturan yang hanya bertujuan untuk mendapatkan pujian dari manusia, bukan aturan yang membuat orang
hidup dalam kasih, keadilan, belas kasihan, kesetiaan, dan persekutuan dengan Allah. Hari ini kiranya ketika engkau mendengarkan suara Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, maka saya mengajak pada Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan. Bawalah segala hal hidupmu, segala ganjalan-ganjalan yang ada di dalam hatimu, yang melelahkan jiwamu, yang melelahkan pikiranmu, yang melelahkan emosimu, yang melelahkan kehidupanmu. Bawa itu kepada Tuhan. Serahkan itu kepada Tuhan. Bukalah hatimu kepada Tuhan dan belajarlah kepada Tuhan. Karena Dialah yang memberikan kelegaan bagi hidup. Doakan orang-orang yang memimpin hidupmu. Doakan pemimpin-pemimpinmu. Doakan pemilik kerja tempat di mana engkau bekerja. Doakan orang tuamu. Doakan orang-orang di sekelilingmu. Doakan orang-orang yang membuat aturan-aturan yang sewenang-wenang, yang mana aturan-aturan itu menekan jiwamu, menekan hidupmu. Aturan-aturan yang terlihat rohani, tapi sebenarnya aturan itu hanyalah aturan lahiriah yang menekan hidupmu. Doakan mereka. Bawa mereka kepada Tuhan. Dan biarlah di dalam Tuhan engkau boleh mendapatkan kelegaan. Di dalam Tuhan engkau boleh menemukan sesuatu hal yang baru, yang memberikan ketenangan di dalam jiwamu, yang memberikan ketenangan dalam hidupmu, yang memberikan kebahagiaan di dalam hidupmu. Dan biarlah engkau hidup dalam Tuhan yang memerdekakan hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, biarlah Tuhan yang memimpin kami. Tuhan yang menolong kami supaya setiap kami bisa membedakan aturan-aturan yang kami buat. Aturan-aturan yang tidak memanipulasi kehidupan. Aturan-aturan yang bukan hanya untuk aturan-aturan yang hanya untuk mencari pujian manusia. Tapi aturan-aturan yang membuat kami semakin tunduk, mengasihi Allah, hidup dalam kasih, keadilan, kebenaran, kesetiaan, pengudusan diri. Aturan-aturan yang membuat kami semakin tunduk bukan kepada manusia, tapi tunduk kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, mari Roh Kudus mengajar kami. Dan biarlah Tuhan, setiap kami boleh datang pada Tuhan. Hari ini ketika kami mendengar firman Tuhan, biarlah kami datang pada Tuhan, menyerahkan segala beban hidup kami kepada Tuhan. Dan biarlah oleh karena Tuhan, kami boleh mendapatkan kelegaan demi kelegaan dalam hidup kami. Dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam seluruh kehidupanmu, dengan berkat-berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.